Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabi wa ikhwani. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya mohon maaf atas keterlambatan ya. Macet luar biasa ya. Yang salah bukan saya, yang salah panitia ya. Di luar dugaan ya, sangat macet. Sebagaimana telah diumumkan, kita akan mulai bulan ini kita akan bahas tentang kitab Riyadhus Shalihin ya. Tapi babnya saya langsung loncat bab 158 ya. Biar cepat selesai. Kita akan masuk dalam bab-bab yang berkaitan dengan fadhail, tentang keutamaan-keutamaan ya, agar kita semangat beribadah. Karena kita perlu mengetahui fadhail a'mal agar kita semangat untuk beribadah. Tatkala diberitahu tentang keutamaan suatu amalan, diberitahu tentang pahalanya, ganjarannya, maka seorang akan terpacu. Dan itu di antara metode Islam, ada targhib, ada tarhib. Targhib itu memotivasi agar melakukan amalan-amalan saleh ya, dengan menyebutkan pahala-pahala dan ganjaran-ganjarannya ya. Dan tarhib adalah memperingatkan, membuat takut agar orang berhenti dari maksiat dengan menyebutkan tentang ancaman-ancamannya di dunia maupun di akhirat. Kita masuk sekarang pada yang pertama, yaitu bab fadlul wudu, babun fadlul wudu, bab tentang keutamaan berwudu ya. Keutamaan berwudu. Paling tidak kita sehari paling tidak 5 kali berwudu, setiap salat kita berwudu ya, maka ini ternyata merupakan ibadah yang sangat agung. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Wahai orang yang beriman, jika kalian hendak salat, maka cucilah wajah kalian dan tangan-tangan kalian sampai ke siku-siku kalian, wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Kemudian usaplah kepala kalian dan cucilah kaki kalian hingga ke mata kaki. Ini ayat tentang wudu ya, di mana Allah menyebutkan tentang 4 rukun wudu. Sekarang berwudu, yang pertama adalah cuci wajah. Wajah adalah dari tempat rambut tumbuh dari sini sampai di sini ya. Ini namanya wajah. Ini harus semua terkena anggota wudu. Di belakang sini enggak perlu karena ini bukan wajah ya. Di sini enggak perlu karena ini bukan wajah. Di sini enggak perlu, ini bukan wajah. Maka yang wajah itu ini yang nampak kalau kita bercermin, yang nampak itulah wajah. Ini namanya apa? Namanya wajahku ya. Wajahmu sendiri di situ. Itu namanya wajah. Kemudian dari situ kita bicara dulu tentang rukun wudu. Jadi wajah, kemudian aydiyakum ilal marafiq, tangan dari ujung sampai ke siku, terserah dari ujung sini ke sini atau sini ke sini tidak apa-apa. Yang penting tangan terkena ya. Kemudian kepala, wamsahu bi ru'usikum, usaplah kepala kalian. Kepala yaitu dari sini sampai ke belakang. Makanya sunnahnya Nabi suruh begini, sampai belakang sampai di akhir kepala. Itu namanya wudu. Tidak perlu sampai ke leher ya, karena sampai kepala. Perempuan, Ustaz gimana kalau rambutnya panjang? Ya enggak usah ngikut rambutnya ke bawah, enggak usah. Cukup sampai di leher saja, kemudian balikkan lagi ya. Kemudian wa arjulakum ilal ka'bain, kemudian cucilah kaki kalian sampai ke mata kaki, sampai ke mata kaki. Ini rukun wudu, ini yang wajib. Di luar daripada itu, maka ada yang diperselisihkan sunnah atau wajib. Contoh, dan ada yang disepakati adalah sunnah. Contoh, mengucapkan bismillah tatkala wudu. Ada khilaf, ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Saya sendiri condong pendapat jumhur ulama bahwasanya hukumnya adalah sunnah. Jika seorang kalau berwudu tidak mengucapkan bismillah, wudunya tetap sah. Cuma dia wajib atau tidak, itu khilaf di kalangan para ulama. Kemudian mencuci tangan sebelum berwudu, itu juga sunnah. Ini sepakat ulama sunnah ya. Cuci tangan sebelum berwudu, sebelum kemudian berkumur-kumur, menghirupkan air ke hidung dikeluarkan, ini juga khilaf. Jumhur ulama mengatakan sunnah, mazhab Hanabilah mengatakan wajib. Yang bagusnya kita kerjakan semuanya ya, kita kerjakan semuanya. Kemudian juga tatkala di rambut, apakah
cukup segini aja atau semuanya sebaiknya kita kerjakan seluruhnya. Kemudian telinga itu pun sunnah, tidak wajib ya. Kemudian ditutup dengan doa ya. Jadi Allah hanya menyebutkan yang rukun-rukun ya, adapun perincian dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oke, saya jelaskan secara lengkap. Kita kalau ingin wudu sesuai sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan hadis-hadis yang datang, maka pertama kita bilang bismillah. Kemudian kita cuci tangan, kalau ada air kita cuci 3 kali ya. 3 kali, 1 2 3. Setelah itu kita berkumur-kumur, ambil air. Kalau kita pakai keran lebih mudah, air 1 di mat-mat itu di giniin, apa namanya? Dikumur-kumur. Ini buang 1 2 3 ya. Setelah itu kita mengambil air, kita taruh di hidung ya. Tapi dalam riwayat Nabi langsung berkumur-kumur, langsung menghirupkan dengan sekaligus. Jadi begini, sebagian dimasukkan ke dalam mulut, sebagian dihirup, kemudian dikeluarkan. Hirup namanya istinsyaq, dilepaskan namanya istinthar. Jadi sekali. Yang kedua, sebagian masukkan ke mulut kumur-kumur, sebagiannya dihirup dan dikeluarkan. 2. Kemudian ambil lagi yang ketiga, sebagian dimasukkan dalam mulut, kumur-kumur, sebagian dihirup dan dikeluarkan. Ya. Itu hukumnya wajib atau sunnah ada khilaf. Kemudian setelah itu baru wajah. Ini yang rukun. Ini sepakat rukun. Wajah semuanya harus kena ya. 1, kemudian ambil lagi air. 2, ambil lagi apa? 3. Setelah itu tangan. Tangan terserah mau dari sini atau harus diulang lagi. Tadi yang pertama kita sudah cuci, jangan orang cuci dari sini ke sini. Yang tadi kan sudah dicuci awal itu sunnah. Sekarang harus diulang lagi. Diulang lagi dari awal ujung sampai ujung sini ya. 1 2 atau dari atas ke bawah juga boleh, yang penting sampai ke siku. 3. Kemudian ini lagi 1 2, ini 1 2 3. Setelah 3 kemudian apa? Kepala. Ini sekali aja. Mau ke telinga boleh ya. Sunnah. Ya, sekali aja. Baru kemudian kaki kanan sampai mata kaki 3 kali, kaki kiri mata kaki sampai 3 kali. Kemudian berdoa. Berdoa nanti akan datang dalam pembahasannya apa doanya. Itulah kira-kira sederhana tata cara wudu yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita akan bacakan hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan berwudu. Yang pertama dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ummati yud'auna yaumal qiyamati gurran muhajjalina min atharil wudu, faman istata'a minkum an yutila gurratahu falyaf'al, muttafaqun alaih. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguhnya umatku akan dipanggil pada hari kiamat kelak dalam kondisi gurran muhajjalin. Gurran adalah dan tahjil adalah asalnya suatu warna putih yang ada di kuda. Gurran atau gurrah itu adalah warna putih yang ada di wajah kuda. Adapun tahjil yaitu warna putih yang ada di kaki-kaki kuda. Maka digunakan untuk disebutkan oleh Nabi SAW. Artinya orang yang berwudu akan nampak wajah putih bersinar di wajahnya, kemudian di tangan-tangannya dan di kaki-kakinya karena bekas air wudu selama dia berwudu di dunia. Maka pada hari kiamat dia akan dibangkitkan dalam kondisi wajahnya bercahaya, kaki-kakinya bercahaya dan tangannya juga bercahaya. Kemudian kata Abu Hurairah, faman istata'a minkum an yutila gurratahu falyaf'al. Barang siapa yang ingin bisa yang mampu untuk membesarkan cahaya wajahnya, maka lakukanlah. Ini perkataan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Sehingga Abu Hurairah tatkala berwudu, dia melebihkan wudunya. Dia melebihkan bukan sampai siku, bahkan dia melebihkan sampai ke lengan atas ya, sampai menuju ke ketiak. Beliau juga tangan kiri demikian ya. Dan ini ada khilaf di kalangan para ulama antara mazhab Syafi'iyah dengan yang lainnya. Mazhab Syafi'iyah berpendapat memperpanjang wudu sampai ke lengan disunahkan, kemudian juga wajah sampai ke leher disunahkan, tetapi yang benar tidak demikian karena seluruh sahabat-sahabat yang meriwayatkan tentang wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, seperti Utsman bin Affan, Abdullah bin Zaid dan yang lainnya, mereka tidak mencontohkan demikian tatkala mencontohkan wudu Nabi. Yang benar bahwasanya wudu cuma sampai di mana? Siku,
kemudian wajah juga tidak sampai ke leher karena kita bukan sedang mandi, kita sedang apa? Wudu ya. Jadi kita mencukupkan sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ini keutamaan orang berwudu, bahwasanya orang berwudu pada hari kiamat kelak ya akan bercahaya wajah mereka, tangan mereka dan kaki-kaki mereka ya. Tentunya sebenarnya pembahasannya panjang, tapi saya tidak ingin bahas karena kita sedang tidak membahas masalah fikih ya. Kemudian juga Abu Hurairah berkata, "Sami'tu Khalili yaqul." Aku mendengar kekasihku yaitu Rasulullah sallallahu bersabda, "Tablughul hilyatu minal mu'min haitsu yablughul wudu." Rawahu Muslim. Sungguhnya perhiasan yang dipakai oleh seorang mukmin pada hari kiamat kelak sebagaimana wudunya, sebagaimana daerah wudunya. Jadi ini dalil bahwasanya para penghuni surga mereka akan memakai perhiasan baik lelaki maupun wanita. Allah sebutkan dalam banyak ayat seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa hullu asawira min fiddah." Mereka pun diberikan perhiasan berupa gelang-gelang yang terbuat dari perak, yaitu perak yang ada di surga, beda dengan perak dunia. Ya, demikian juga dalam ayat yang lain, "Yuhallawna fiha min asawira min dhahabin wa lu'lu'a." Mereka tatkala masuk surga, mereka diberi perhiasan berupa gelang-gelang dari emas dan juga dari mutiara. Jadi para penghuni surga baik laki-laki maupun perempuan tatkala mereka di surga kelak, mereka diberi perhiasan. Perhiasan tersebut lokasinya di mana? Yaitu di daerah tempat wudu, yaitu di tangan di sini ya. Kemudian di kaki ya. Mereka memakai perhiasan berupa gelang-gelang terbuat ada yang dari emas, ada yang dari perak, ada yang dari mutiara, baik laki-laki maupun perempuan. Itulah pakaian keindahan bagi para penghuni surga. Ya, adapun sekarang lelaki tidak boleh memakai gelang, hanya wanita yang memakai gelang. Itulah perhiasan para wanita. Tetapi di akhirat kelak diperbolehkan, ya, diperbolehkan. Bahkan itu merupakan salah satu kenikmatan yang Allah berikan kepada penghuni surga. Kemudian juga Rasulullah SAW dalam hadis Utsman bin Affan, ya, Rasulullah SAW bersabda, "Man tawadda'a fa ahsanal wudu'a, kharajat khotoyahu min jasadihi." Barang siapa yang berwudu, kemudian dia perbagus wudunya, dan ini syarat, harus diperbagus wudunya. Itu wudu serius ya, serius benar-benar sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Nabi, kharajat khotoyahu min jasadihi, maka dosa-dosanya akan keluar dari tubuhnya. Hatta takhruju min tahti adfarihi. Bahkan sampai-sampai dosanya keluar dari bawah kukunya, bawah kuku tangannya, kuku kakinya. Jadi di sini hadis riwayat Muslim. Ini dalil bahwasanya wudu itu menghilangkan dosa-dosa. Wudu itu menghilangkan dosa-dosa. Setiap orang berwudu, maka dosa-dosanya akan keluar bersama dengan aliran air tersebut, ya. Bahkan sampai pada tempat yang sangat detail, yaitu di bawah kuku. Seandainya ada dosa di situ akan ikut keluar bersama wudu. Dengan syarat fa ahsanal wudu'a, dia berwudu dengan bagus, dengan baik. Maka seorang tatkala berwudu, dia berusaha berwudu sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia berusaha menghadirkan dalam hatinya bahwasanya dia sedang beribadah. Wudu itu ibadah, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, dan wudu menghilangkan dosa-dosa sehingga dia semangat tatkala berwudu. Karena dia tahu dia banyak melakukan dosa. Ya, sehingga dengan salah satu hal yang menyebabkan dosa-dosanya terhapuskan adalah dengan berwudu. Demikian juga dalam hadis yang lain kata Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, ya, beliau berkata, "Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawaddaa mithla wudu'i hadza." Aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu seperti wuduku ini. Tsumma qala, kemudian Nabi berkata, "Man tawaddaa hakadza." Barang siapa yang berwudu seperti wuduku ini, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Wa kanat salatuhu wa masyuhu ilal masjidi nafilatan. Dan salatnya dan jalannya menuju masjid itu adalah tambahan pahala baginya. Hadis riwayat Muslim. Ini juga keutamaan wudu, di mana Nabi mengatakan man tawaddaa hakadha, dalam riwayat man tawaddaa mithla wudu'i hadza. Barang siapa yang berwudu seperti tata cara wuduku ini. Jadi ini dalil
di antara syarat agar wudu kita bisa menghapuskan dosa-dosa, kita berwudu dengan sebaik-baiknya. Berusaha wudu sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Ya. Kalau kita boleh bagi wudu dengan dua model. Pertama, wudu yang minimal dan wudu maksimal. Wudu minimal bagaimana? Ya sudah, seorang niat wudu dalam hatinya, langsung dia cuci wajahnya sekali, tangan kanan sekali, tangan kiri sekali, kepala sekali, kaki kanan sekali, kaki kiri sekali, selesai. Itu sudah sah wudunya, dia boleh salat. Ini pendapat jumhur ulama. Tidak perlu dia bilang bismillah, tidak perlu dia kumur-kumur, tidak perlu dia istinsyak, tidak perlu dia keluarkan, tidak perlu 3 kali, ya. Tidak perlu baca doa setelah berwudu, selesai. Itu namanya wudu minimal dan itu sudah sah menurut jumhur ulama. Tapi Nabi dalam hadis ini mengatakan, "Man tawaddaa nahwa wudu'i hadza." Barang siapa yang berwudu seperti wuduku ini. Nah, yang dicontohkan oleh Utsman bin Affan yaitu sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita berusaha berwudu dengan sebaik-baiknya. Maka tadi saya sudah contohkan, itu kita bilang bismillah, kemudian kita berkumur-kumur, menghirup air, mengeluarkan air, cuci 3 kali, tangan 3 kali, kiri 3 kali, kemudian kepala sekali, kaki kanan 3 kali, kaki kiri 3 kali, baru kita berdoa setelah berwudu. Itu namanya wudu yang optimal, ya. Yang pahalanya semakin banyak. Nah, seorang yang berwudu, dosa-dosanya yang sesuai dengan sunnah Nabi, dosa-dosanya terampuni yang telah lalu. Dosa-dosa apa? Kata para ulama adalah dosa-dosa kecil. Bukan kabair, bukan dosa-dosa besar. Dosa-dosa besar harus dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa kecil banyak, ya. Seorang ya melakukan dosa kecil, salah ngomong misalnya, salah melihat misalnya, mendengar yang tidak benar misalnya. Dosa-dosa kecil akan terampuni kalau dia berwudu dengan wudu yang benar. Nah, seandainya dia sudah tidak punya dosa-dosa, ada tambahan lagi, dia berjalan menuju masjid, itu tambahan pahala baginya. Dan ini menjawab pertanyaan sebagian orang seperti kata Nabi SAW, wal hajjul mabrur laisa lahu jazaun ilal jannah. Bahwasanya haji yang mabrur tidak ada balasan kecuali surga. Kemudian haji mabrur menghapuskan dosa-dosa, umrah menghapuskan dosa-dosa. Ustaz, kalau kita sudah umrah, dosa-dosa sudah hapus, ngapain kita umrah lagi? Ya, umrah aja, umrah itu pahala. Kalau dosa-dosamu sudah terhapus, sudah nol, tidak ada yang sia-sia, maka amalan yang kau lakukan akan menambah apa? Menambah pahala, tambahan. Sama, seorang berwudu, kalau dia wudunya benar, dosa-dosanya sudah terampuni, dia berjalan menuju masjid berarti tambahan pahala. Kemudian dia salat juga tambahan pahala. Baik, kita lanjutkan hadis berikutnya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu bersabda, "Idza tawaddaa al-'abdul muslim awil mu'min," jika seorang hamba muslim atau seorang hamba mukmin berwudu, fa ghassala wajhahu, kemudian dia cuci wajahnya, kharaja min wajhihi kullu khati'atin nadhara ilaiha bi ainaihi ma'al ma'. Waktu dia cuci wajahnya dengan air, seluruh dosa-dosa yang dia lakukan gara-gara memandang yang haram dengan kedua matanya akan ikut apa? Keluar, ya. Tapi jangan sampai gampangkan, ya sudahlah, saya lihat yang haram, habis itu wudu selesai. Jangan gampangkan dosa, ya. Itu dosa bertobat. Tapi di antara keutamaan wudu demikian. Perkara-perkara yang haram dilihat oleh kedua mata, kalau kita berwudu apalagi kita menghadirkan perasaan tersebut, maka akan gugur dari diri kita, ya. Dan saya katakan zaman sekarang ini siapa yang bisa menjaga pandangannya, ya. Kemudian au ma'a akhiri qatril ma, akan keluar dosa-dosanya bersama air yang berjatuhan. Bahkan kata Nabi, atau keluar bersama air tetes terakhir yang jatuh dari tubuhnya setelah dia berwudu. Setelah dia mencuci wajahnya, dosa terus keluar sampai terakhir air yang menetes, ya. Oleh karenanya kita berusaha wudu 3 kali, karena semakin kita wudu 3 kali, semakin sesuai sunnah, semakin banyak dosa yang apa? Berjatuhan, ya. Jadi wudu usahakan 3 kali. Kemudian fa idza ghassala yadayhi, jika dia mencuci kedua tangannya, kharaja min yadayhi kullu khati'atin kana batashatha yadahu ma'al ma'. Maka tatkala dia mencuci kedua tangannya, maka dosa-dosanya akan keluar mengalir bersama aliran air yang jatuh dari tangannya sampai tetes yang terakhir. Makanya kita berusaha juga cuci tangan 3 kali, cuci
Tangan kiri juga 3 kali. Namun jangan disalahpahami, Ustaz, berarti agar dosa banyak keluar kita airnya kenceng-kenceng. Enggak, kita sesuai dengan sunnah. Nabi SAW berwudu sunnahnya dengan 1 mud. 1 mud itu diperkirakan oleh para ulama sekitar 600 ml. Itu 1 mud. 600 ml seperti botol aqua yang sedang ya. Bukan yang kecil, agak sedang. Kira-kira segitulah air yang digunakan untuk kita bisa berwudu sesuai sunnah Nabi SAW. Kalau terlalu sedikit, ya, maka kita tidak bisa menjalankan sunnah. Kita akhirnya agak susah, mungkin wudunya cuma sekali-sekali. Tetapi kalau airnya tadi 600 mili, antara 550 sampai 700 mili, 600 milian, maka itu bisa kita berwudu dengan sunnah Nabi SAW. Dan dosa-dosa berguguran dengan tetesan terakhir dari air wudu yang mengenai tubuh kita. Sampai dosa-dosa yang dilakukan oleh tangan kita akan berguguran dengan gugurnya air wudu tersebut. Kemudian kata Nabi SAW, fa idza ghassala rijlaihi, kalau dia mencuci kedua kakinya, kharajat kullu khati'atin masyadha rijlahu ma'al ma', maka akan gugur seluruh dosa-dosanya, keluar dari tubuhnya, ya, yang pernah dilakukan oleh kedua kakinya, seperti melangkahkan kaki ke tempat maksiat, ya, melangkahkan kaki menuju hal yang diharam oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, akan keluar dosa-dosanya bersama dengan air yang jatuh dari kedua kakinya, atau bersama akhir qatril ma, bersama tetesan air yang terakhir yang keluar dari yang jatuh dari kakinya, hatta yakhruja naqiyan minadz-dzunub, sampai dia keluar dari dosa-dosa dalam kondisi bersih. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Makanya orang yang sering berwudu, ya, kemudian dia salat, ini semakin bersih dosa-dosanya, semakin berkurang dosa-dosanya, ya. Ya. Ini motivasi kita untuk semangat berwudu, ya, karena wudu, ya, menghilangkan dosa-dosa, menggugurkan dosa-dosa. Taib. Kita lanjutkan hadis berikutnya, sama dari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atal maqbarah. Suatu hari Rasulullah SAW datang ke kuburan. Faqala, kemudian Nabi berkata, assalamualaikum dara qaumin mu'minin. Ya, keselamatan bagi kalian wahai penghuni kuburan dari kaum mukminin. Wa inna insyaallahu bikum lahiqun, dan kami insyaallah akan nyusul kalian. Waditu anna qad ra'ayna ikhwanana. Kemudian kata Nabi, aku berharap bisa melihat saudara-saudaraku. Qalu, maka para sahabat berkata, awalasna ikhwanaka ya Rasulullah, bukankah kami adalah saudara-saudara Anda wahai Rasulullah? Kata Nabi, antum ashabi, kalian adalah para sahabatku. Wa ikhwanuna alladzina lam ya'tu ba'du, adapun saudara-saudaraku yaitu yang belum ada sekarang, akan datang belakangan. Kaifa ta'rifu man lam ya'ti ba'du min ummatika ya Rasulullah? Bagaimana Anda mengenal umat Anda yang sekarang belum ada, belum lahir, akan muncul belakangan? Faqala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ara'aita law anna rajulan lahu khailun gurrun muhajjalatun baina dhahrai khayli duhmin buhmin, ala ya'rifu khailahu? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana menurutmu jika ada seorang yang memiliki seekor kuda, yang kuda tersebut ada warna putih di wajahnya, ada warna putih di kaki-kakinya, dan kuda tersebut berada di antara kuda-kuda yang lainnya, mungkin berwarna hitam, berwarna yang lain. Bukankah dia mengenal kudanya? Faqalu bala ya Rasulullah. Ya, dia kenal, kudanya spesial, memiliki warna khusus, ada warna putih di wajahnya dan di kaki-kakinya. Bukankah dia mengenal kudanya? Kata para sahabat, bala ya Rasulullah, tentu dia akan mengenal kudanya di antara sekian banyak kuda. Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innahum ya'tuna gurran muhajjalina minal wudu. Sungguhnya umatku, saudara-saudaraku tersebut itu yang akan datang pada hari yang belum lahir sekarang, mereka akan datang pada hari kiamat gurran muhajjalina min atharil wudu, di mana wajah mereka bercahaya dan kaki-kaki mereka bercahaya, tangan-tangan mereka bercahaya karena wudu. Wa ana faratuhum alal haud, dan aku akan menunggu mereka di telagaku. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Ini juga
hadis yang menjelaskan tentang keutamaan berwudu ya. Di antaranya disebutkan di awal hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi kuburan. Kemudian Nabi mengucapkan salam kepada penghuni kuburan ya. Kemudian Nabi berkata wa inna insyaallahu bikum lalahikun. Kami akan menyusul. Insyaallah di sini kami akan menyusul bukan berarti ragu nyusul atau tidak ya. Tetapi insyaallah di sini ada dua makna. Yang pertama litahqiq. Maksudnya kami pasti seperti orang datang kepada orang bertanya sama antum, antum besok datang enggak ke acara? Insyaallah saya datang. Insyaallah maksudnya saya menekankan insyaallah saya datang. Bukan insyaallah ya. Itu enggak mau datang berarti. Dia bilang enggak mau cuma dia enggak enak dia bilang insyaallah enggak. Jadi insyaallah saya datang. Jadi itu menekankan namanya ya. Dan kita semua pasti akan menyusul sudah pasti. Ini makna pertama insyaallah kami pasti menyusul, menekankan kami akan menyusul. Yang makna kedua insyaallah maksudnya kami menyusul kalian sesuai dengan kehendak Allah. Kapan Allah panggil kita ya sudah kita akan menyusul kalian. Karena tidak seorang pun tahu di mana dia akan meninggal. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tidak ada satu jiwa pun yang tahu apa yang dilakukan besok. Dan tidak satu jiwa pun yang mengetahui di mana dia akan meninggal dunia. Ya. Kematian adalah suatu perkara yang datang dengan tiba-tiba. Betapa sering datang dengan tiba-tiba. Kata Allah, "Aina ma takunu yudrikumul maut." Dimanapun kalian berada, maka kematian akan menjemput kalian. Walau kuntum fi burujim musyayyadah. Meskipun kalian berada di benteng yang sangat kokoh. Siapapun orangnya, apakah dia presiden, apakah dia panglima, apakah dia jenderal, ya, apakah dia raja, kalau datang kematian dimanapun dia bersembunyi akan datang kematian tersebut. Kalau raja saja mati, jenderal saja mati, apalagi model-model kita seperti ini. Kita juga siapa yang mau hadangi malaikat maut? Enggak ada yang bisa hadang malaikat maut. Kalau malaikat maut sudah datang, dia tidak pandang bulu siapapun dia cabut nyawanya. Mau raja, mau orang miskin, mau rakyat jelata, mau menteri, mau panglima, mau jenderal, mau orang badannya sehat luar biasa, ya, orang siapapun kalau Allah cabut kalau malaikat maut datang dia akan mati ya. Oleh karenanya benar perkataan seorang penyair, tazawwad minat taqwa fa innaka la tadri idza janna al-lailu hal ta'ishu ila al-fajri. Berbekallah dengan ketakwaan sungguhnya kau tidak tahu jika telah tiba malam hari apakah bisa hidup sampai pagi hari. Wa kam min sahihin mata min ghairi illatin. Betapa banyak orang yang sehat meninggal tanpa ada sakit terlebih dahulu. Dan sering orang meninggal tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu, tanpa ada tanda-tanda terlebih dahulu. Betapa banyak orang keluar dari rumahnya, tidak terbetik dalam benaknya 1% pun dia akan meninggal. Kemungkinan dia meninggal 1% pun tidak dia pasang di otaknya. Tahu-tahu dia meninggal dunia. Tahu-tahu dia meninggal dunia. Ya. Dia merasa sehat, tahu-tahu meninggal dunia. Ta'addadatil asbabu wal mautu wahid. Sebab-sebab kematian bermacam-macam tetapi tujuannya sama-sama kematian. Ada yang meninggal gara-gara ketabrak, ada yang meninggal dibunuh orang, ada yang meninggal tahu-tahu kecelakaan dan banyak ya. Ada yang sehat walafiat tiba-tiba meninggal dunia ya. Dan macam-macamnya. Oleh karenanya tatkala kita sering lalai dari hal ini, kita lalai bahwasanya kita akan meninggal dunia, maka disunahkan kita untuk sering ziarah kubur. Sering ziarah kubur. Ini juga kita jarang melakukan sunnah ini. Ya. Di sini dekat sini ada kuburan enggak? Enggak ada ya? Ada ya. Sekali-kali antum ke sana ke kuburan ya. Jadi kita perlu ke kuburan, kita lihat kuburan tersebut ya. Sekarang kita berada di atas muka bumi ya. Suatu saat kita akan di bawah bumi, di bawah tanah ya. Ibu-ibu juga sering ke kuburan ibu-ibu ya. Jangan lihat tas doang ya. Ngelihat tas, ngelihat apalah, sepatu, dompet ya. Sekali-sekali ke kuburan, ziarah kubur. Biar ingat bahwasanya kita akan meninggal dunia, waktu berjalan, umur semakin pendek ya. Jadi Nabi suatu hari pergi ke kuburan, kemudian dia berdoa, wa inna insyaallahu bikum lalahikun. Kami pasti akan menyusul kalian wahai. Ya, dan kalau kita ucapkan doa ini, kita bilang kami pasti nyusul kalian, itu ada perubahan iman dalam hati kita. Kami pasti nyusul kalian ya.
kita pasti akan seperti mereka. Kemudian Nabi setelah itu mengatakan, aku berangan-angan bisa bertemu, kita bisa melihat saudara-saudara kita. Maka para sahabat berkata, ya Rasulullah, bukankah kami ini saudara-saudara Anda? Kata Rasulullah SAW, tidak, kalian sahabatku. Sahabat lebih spesial daripada saudara-saudara. Ashab lebih spesial dari ikhwan. Ya. Kami ingin lihat ada orang-orang akan datang setelah kita di kemudian hari. Ya. Termasuk ikhwan, ya, umat Nabi SAW seluruhnya adalah ikhwan Nabi SAW. Ya. Dan kata para sahabat, bagaimana Anda mengenal mereka ya Rasulullah, sementara mereka belum pernah Anda lihat. Ya, belum pernah Anda lihat, sekarang mereka belum ada di atas muka bumi ini. Kata Nabi SAW, ya gampang. Ya, sebagaimana ada seorang punya kuda, punya ciri khusus, berwarna putih wajahnya, kaki-kakinya, tangannya berwarna putih. Kalau dilepas di tengah berbagai macam kuda-kuda yang lain, dia bisa kenal itu kudanya. Maka demikian pula umatku, ikhwanuna, akan datang pada hari kiamat dalam kondisi wajah mereka bercahaya, kaki mereka bercahaya karena bekas wudu, ya, bekas wudu. Kemudian kata Nabi, wa ana faratuhum alal haud, dan aku akan menunggu mereka di telagaku. Jadi Nabi di padang mahsyar, Nabi menunggu di telaga. Nabi lebih dahulu ke telaga. Maka Nabi, ya, mempersilahkan umatnya. Caranya bagaimana? Nabi lihat ada cahaya keluar dari wajah mereka, dari tangan mereka, kaki mereka. Kalau itu umat Nabi, maka Nabi persilahkan untuk minum dari telaganya. Kalau ternyata ada umat-umat yang lain ingin mampir di telaga Nabi, Nabi usir. Nabi usir. Karena dalam sebagian riwayat dikatakan likulli nabiyyin haudun. Setiap nabi punya telaga. Maka setiap nabi menunggu di telaganya. Ya, umatnya Nabi Musa silakan pergi ke telaga Nabi Musa. Umatnya Nabi Isa silakan pergi menuju telaganya Nabi Isa. Adapun Nabi Muhammad SAW menunggu di telaganya. Nah, kalau ada umat-umat yang lain yang pingin ke telaga Nabi, mungkin salah jalan, maka Nabi suruh pergi. Nabi usir. Nabi usir. Kata dalam hadis disebutkan, sebagaimana seorang yang menjaga tempat minum ontanya datang, kalau ada onta yang lain datang, maka dia halangi. Suruh pergi ke tempat yang lain. Nah, Nabi mengenal umatnya daripada yang lain, dari mana? Umatnya banyak, ya. Dan kita tahu manusia bermacam-macam. Indonesia saja yang muslim, yang kafir banyak, ya. Kemudian modelnya juga mirip-mirip, ya. Kemudian mohon maaf, yang muslim dan non muslim maksudnya juga bermacam-macam. Kemudian orang-orang Eropa juga ada yang muslim, ada yang juga non muslim, ada yang kafir, ya. Macam-macam, ya. Maka cara membedakannya mudah, ya. Nabi tinggal melihat cahaya. Ada cahayanya silakan mampir. Yang enggak ada cahaya tidak bisa mampir, tidak bisa mampir. Dan ini dalil tentang keutamaan berwudu. Oleh karenanya ada khilaf di kalangan para ulama. Apakah wudu itu adalah syariat khusus umat Muhammad ataukah umat terdahulu juga disyariatkan wudu? Datang dalam sebagian riwayat, sebagian nabi, kalau tidak salah Nabi Ibrahim alaihissalam, dia berwudu, ya. Demikian juga umat-umat terdahulu ada yang berwudu, sehingga sebagian ulama mengatakan wudu bukan cuma ciri khusus umat Muhammad, tetapi sebagian umat terdahulu juga ada yang berwudu. Tetapi ciri khusus umat Muhammad adalah cahaya. Cahaya yang keluar dari wajah dan tangan dan kaki karena wudu. Seandainya pun umat terdahulu ada yang berwudu, maka tidak keluar cahaya dari wajah dan kaki dan tangan mereka. Yang memiliki cahaya khusus hanyalah umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan cahaya itulah Nabi membedakan antara umatnya dengan umat-umat yang lain. Baik, kita lanjutkan hadis berikutnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala, ala adullukum ala ma yamhu Allahu bihil khataya wa yarfa'u bihi darajat. Maukah aku tunjukkan kepada kalian tentang apa yang bisa menghilangkan dosa-dosa dan bisa mengangkat derajat? Qalu bala ya Rasulullah. Ya, kata para sahabat, tentu ya Rasulullah. Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, isbagul wudu alal makarih. Sempurnakanlah wudu meskipun dalam kondisi yang tidak menyenangkan. Wa kasratul khuta ilal masajid. Perbanyak langkah menuju masjid. Wa intidharus salati ba'da salat. Menunggu salat setelah salat. Fadzalikumur ribat. Fadzalikumur ribat. Itu adalah ribat, itu adalah ribat. Ribat maksudnya yaitu seperti orang yang berjaga di daerah perbatasan. Itu pahalanya besar, ya.
Seperti terjadi peperangan misalnya antara kaum muslimin dengan kaum non muslim. Maka kemudian yang muslim berjaga di daerah perbatasan. Itu berat. Kenapa? Karena dia tidak tahu kapan tiba-tiba si kafir menyerang. Ya. Lebih jelas kalau maju dalam medan pertempuran, jelas langsung tahu musuhnya mana. Tapi kalau jaga di daerah perbatasan itu sering terbunuh tanpa ketahuan dari mana ada penyerangan. Makanya orang yang berjaga di daerah perbatasan pahalanya sangat besar. Di daerah perbatasan antara negeri muslim dengan negeri non muslim sama dengan kafir. Baik, hadis riwayat Muslim. Jadi di sini kata Nabi SAW, maukah aku tunjukkan kepada kalian perkara yang bisa menghilangkan dosa-dosa dan bisa mengangkat derajat? Itu kan kita cari. Kita ini kalau terhalang masuk surga bukan karena apa-apa, tapi karena dosa kita. Kalau seorang enggak ada dosa, dia langsung masuk surga. Tapi seorang terhalang dari masuk surga, kenapa? Karena dosanya. Oleh karena terlalu banyak ibadah-ibadah, janjinya dihapuskannya dosa. Seperti puasa, salat, haji, rata-rata janji Allah dihapuskan apa? Dosa. Seperti orang yang berhaji, man hajja hadzal bait wa lam yarfuth wa lam yafsuq kharaja min dhunubihi ka yaumi waladathu ummuhu. Barang siapa yang berhaji ikhlas karena Allah, tidak mengucapkan kata-kata yang kotor, kemudian tidak berbuat dosa tatkala berhaji, dia akan bersih dari dosa-dosanya seperti baru keluar lahir dari perut ibunya. Ampunan dosa. Puasa, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan berharap pahala, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang beribadah di malam Lailatul Qadar penuh keimanan dengan penuh pengharapan, akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Apa doa yang paling dianjurkan tatkala di malam Lailatul Qadar? Aisyah bertanya, Rasulullah, "Ara'aita, bagaimana menurut Anda kalau saya tahu ini malam Lailatul Qadar, apa yang saya baca?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Quli Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni." Katakanlah wahai Aisyah, ya Allah, sungguhnya Engkau Maha Pengampun, Engkau menyukai ampunan, maka ampunilah aku. Jadi rata-rata ibadah-ibadah yang agung, di antaranya wudu, salat, ganjarannya di antaranya adalah menghapuskan apa? Dosa-dosa. Karena kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, di akhirat kelak ada tiga tempat. Pertama adalah surga, yang kedua adalah neraka orang-orang kafir, ya. Yang ketiga adalah nerakanya orang-orang Islam yang melakukan kemaksiatan. Orang-orang yang sudah bersih, surga adalah tempat yang tidak ada keburukan sedikit pun. Tidak ada, semuanya kebaikan, 100% kebaikan. Maka tidak boleh ada seorang yang masuk ke dalam surga kecuali yang dia juga bersih, sama sekali tidak ada kotorannya sedikit pun. Nah, kalau ada orang sudah diampuni dosa-dosanya, maka dia dimasukkan dalam surga tersebut. Kenapa? Dia sudah bersih total, baru dia berhak untuk tinggal di negeri yang sangat bersih tersebut. Kalau ada orang yang memiliki najis kesyirikan, kekufuran, ya, yang tidak mungkin dibersihkan karena kenajisan kekufurannya, kenajisan kesyirikannya, maka dia dimasukkan dalam neraka jahanam, nerakanya orang-orang kafir, kekal di dalamnya, dan neraka isinya adalah kerusakan murni. Nah, kalau ada orang tercampur dalamnya antara dosa dengan kebaikan, dan dosanya lebih banyak daripada kebaikannya, setelah ditimbang ternyata dosanya lebih banyak, maka dia harus masuk dulu dalam neraka untuk dibersihkan dulu. Nerakanya ahli tauhid, dibersihkan terlebih dahulu sampai sudah bersih dosa-dosanya, baru dia berhak masuk dalam apa? Surga. Karena surga itu adalah kebaikan yang murni, tidak menerima kecuali yang baik murni pula, tidak boleh ada kotoran sedikit pun. Nah, makanya kita katakan seorang tidak terhalang masuk surga kecuali karena ada dosa-dosa. Nah, kalau kita sadar kita banyak dosa, kita ini banyak dosa, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian. Tidak ada yang ragu kita banyak dosa. Ada yang ragu dia dosanya sedikit, banyak. Ada yang ragu. Kita dosa ini banyak ya. Apalagi sekarang musim pemilu, dosa tambah banyak.
Komentar sana, komentar sini, nuduh sana, nuduh sini, gibah sana, gibah sini, ya. Bicarain niat orang, nuduh orang punya niat macam-macam, macam-macam sudah. Kita enggak tahu data kita benar atau tidak, kita share data yang benar atau tidak, enggak ngerti kita. Ya banyaklah yang kita lakukan musim-musim seperti ini. Kita nonton berita, nonton cewek berita, nonton kampanye, penyanyi dangdut kampanye, macam-macam. Pokoknya ini musim dosa sekarang. Musim dosa. Ya. Mata ini mau dijaga, dengar, enggak dengar, enggak ngelihat, pengin tahu gimana kabarnya itu, tanya juga. Akhirnya udahlah berbagai macam dosa ya. Nah, kita sekarang butuh agar dosa-dosa kita diampuni. Di antara hal yang bisa menghapuskan dosa-dosa kita adalah berwudu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, isbagul wudu'i alal makarih. Menyempurnakan wudu dalam kondisi yang tidak disukai. Contohnya apa? Musim dingin. Seorang berwudu tetap dia berwudu meskipun musim dingin. Ya. Berwudu sempurna 3 kali. Namanya dia menyempurnakan apa? Wudunya. Contohnya seorang di musim panas. Kalau di sini kita enggak ada, tapi kalau di Saudi terkadang buka air kayak mendidih. Ya. Kalau sudah 45 derajat, 47 derajat. Saya musim haji kemarin sampai 46 derajat. Ya. Kalau masuk mobil yang mau jalan, kayak di open. Buka jendela dulu, AC full dulu. Buka angin tuh bukan angin seger, angin kayak kebakaran. 47 derajat, 48 derajat, panas ya. Jadi berwudu juga panas ya. Karena air dia tersimpan di pipa, pipanya kepanasan. Sehingga waktu kita buka keran airnya panas. Tapi Nabi suruh kita untuk berwudu sempurna. Caranya gimana? Mungkin kita tampung sebentar agar dia, atau kita keluarkan dikit-dikit meskipun agak hangat-hangat tetap 3 kali. Itu kalau kita lakukan demikian, maka itu akan menghapuskan apa? Dosa-dosa. Di sini Nabi mensyaratkan isbagul wudu, sempurnakan wudu. Tetap 3 kali. Wudu yang sempurna berapa kali? 3 kali. Meskipun dalam kondisi yang tidak kita sukai. Contoh, kita mungkin lagi jalan-jalan nginap di puncak misalnya. Kan dingin zaman dulu, sekarang puncak enggak begitu dingin ya. Tapi zaman dulu dingin banget. Ya, kalau dingin tetap aja kita berwudu 3 kali ya. Ya kecuali seorang sakit, lain cerita. Kalau sakit ya sudah, tayamum aja, enggak usah berwudu. Tapi kalau dia sehat, cuma sekedar alasan dingin, maka dia bertahan. Bersabar, dia tetap berwudu 3 kali karena itulah yang akan menghapuskan apa? Dosa-dosa. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa kasratul khuta ilal masajid. Perbanyak langkah kaki menuju ke masjid. Ya. Seorang ke masjid ini membuat kita semangat untuk salat berjamaah. Jangan salat di rumah. Ya. Kalau salat di rumah itu rugi ya. Salat di masjid bayangkan pahalanya 27 kali lipat. Kalau antum salat Isya di rumah cuma dapat 4 rakaat. Kalau itu salat di masjid 4 kali 27 berapa itu? 80 tambah 30 tambah berapa? Tambah 28. 108 rakaat rugi. Coba kalau setahun berapa? Wah, banyak kan. Cuma dapat 4 rakaat ini 108. Belum duhur, belum isya, belum asar, belum maghrib, belum subuh. Oleh karenanya kalau kita ke masjid itu pahalanya banyak. Kita enggak bisa ngitung sekarang, nanti kalau kita meninggal hari kiamat baru totalannya banyak. Tapi kita itu kan sedikit-sedikit. Tapi kita enggak rasa ternyata itu pahala sehari-hari yang menumpuk banyak. Kemudian di antara keutamaan kita ke masjid tadi, setiap langkah kaki kita itu menambah derajat, mengurangi dosa. Karena Nabi mengatakan, ya, yamhu bihil khotoya wa yarfa'u bid darajat. Amalan ini berwudu itu 2 kita dapat. Selain menghapuskan dosa-dosa, mengangkat apa? Derajat. 2 sekaligus. Sama, ya. Seorang kalau terkena musibah dan dia bersabar, langsung dapat 2 sekaligus. Dosa-dosanya diampuni karena musibah tersebut Allah berikan kepada dia supaya mengampuni dosa-dosanya. Kalau dia bersabar, terangkat apa? Derajatnya. Dan banyak amalan seperti itu. Langsung dapat plus. Plus pertama diampuni dosa-dosa, plus diangkat apa? Derajatnya. Di antaranya wudu. Orang berwudu diampuni dosa-dosanya, plus diangkat derajatnya. Di antaranya melangkahkan kaki menuju masjid. Setiap langkah menghilangkan dosa, mengangkat derajat. Setiap langkah. Setiap langkah. Bayangkan kalau orang rumahnya 2 km dari masjid. Pulang balik 4 kilo.
betapa banyak dosa yang hilang, betapa banyak derajat yang dia dapatkan. Oleh karenanya, tatkala Banu Salimah itu yang tinggal di Masjid Qiblatain, daerah Qiblatain, namanya kampung Banu Salimah. Antara Masjid Qiblatain dengan Masjid Nabawi lumayan jauh, ya, lumayan jauh. Nah, waktu mereka dengar ada kabar bahwasanya di daerah Masjid Nabawi ada daerah kosong bisa bangun rumah, mereka ingin pindah rumah ke dekat Masjid Nabawi supaya dekat Masjid Nabawi salat bersama Nabi. Maka apa kata Nabi SAW? Sungguhnya sampai kepadaku bahwasanya kalian hendak berpindah rumah menuju Masjid Nabawi. Kata para sahabat dari Banu Salimah, mereka berkata, benar ya Rasulullah. Maka Nabi mengatakan, diyarakum tuktab atharukum. Wahai Bani Salimah, tidak usah pindah. Tetap aja kalian tinggal di rumah kalian. Kalian berjalan kaki menuju Masjid Nabawi, dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karenanya Nabi tidak menganjurkan mereka untuk pindah dekat masjid. Mereka bersabar berjalan menuju Masjid Nabawi meskipun jauh. Ada seorang sahabat jalan juga, rumahnya jauh dari Masjid Nabawi. Sampai ada sahabat lain kasihan sama dia, kasih ide, bagaimana kalau saya belikan tunggangan buat kamu biar kamu mudah ke masjid. Kata dia, saya tidak mau. Dan Nabi benarkan. Lebih utama, jadi kalau antum ke masjid kalau bisa jangan naik motor ya. Jalan kaki. Ya kecuali 5 kilo yang naik motor. Ustaz, tapi pahalanya kurang. Iya, pahalanya kurang, tapi kan banyak kegiatan yang bisa kita lakukan yang lain, cari pahala yang lain. Tapi kalau cuma 500 meter jalan kaki, ya, jalan kaki. Karena sahabat tadi waktu ada yang mau belikan apa? Himar atau belikan tunggangan, dia enggak mau dan Nabi benarkan. Nabi benarkan. Maka berjalan kaki, ya, antum jalan kaki bayangkan berapa langkah. Coba satu langkah berapa meter? Setengah meter. Hah? Tergantung ya. Setengah meter lah ya. Taruhlah setengah meter. Kalau kita tinggal 500 meter dari rumah, berarti bola balik sudah berapa langkah? 2000 langkah. Ya. 2000 langkah berarti 2000 derajat, 2000 dosa hilang. Masya Allah. Saat kalau gitu rumah jauh-jauh, enggak juga ya. Pokoknya semudahnya aja. Jangan sengaja juga cari rumah jauh-jauh. Oh, saya pengen rumah 1 kilo dari. Oh, enggak pernah ke masjid. Subuh lewat, duhur lewat, asar lewat. Ya, kalau pas kebetulan rumah jauh, enggak usah pindah juga, enggak apa-apa. Jalan kaki, kecuali memang sangat jauh, masyaqqah. 1 kilo terlalu jauh ya, boleh kita pindah dekat masjid. Tapi kalau masih bisa ditempuh 300 meter, 500 meter, masih bisa ditempuh, jalan kaki. Jalan kaki. Ya. Karena setiap langkah mengangkat derajat, mengurangi dosa. Bahkan sebagian salaf, tatkala mereka rumahnya agak dekat, dia langkahnya pendek-pendek. 1 meter 4 langkah mungkin. Kenapa? Dibilang, ya, zahir hadis seperti itu. Zahir hadis setiap langkah mengangkat derajat, mengurangi apa? Dosa. Oleh karenanya sunnahnya kalau kita pergi ke masjid jalan kaki, jangan naik kendaraan. Kecuali memang sangat jauh, ya lain cerita. Tapi selama masih bisa ditempuh, maka jangan naik kendaraan. Karena Nabi membenarkan sahabat yang ingin jalan kaki menuju masjid. Ustaz, kalau naik motor tidak dapat pahala? Dapat, tetapi beda. Tetap aja apa? Beda. Ya. Kemudian kata Nabi SAW, wantidharus salat ba'da salat. Di antara yang dianjurkan juga seorang salat, dia tunggu salat yang lain. Dia ke masjid, dia tunggu misalnya maghrib sampai isya, dia tunggu sampai tiba salat isya. Ini juga pahalanya besar. Kata Nabi, fadzalikumur ribat, fadzalikumur ribat. Itulah ribat, itulah nilainya seperti seorang yang sedang berjaga di daerah perbatasan antara muslim dengan non muslim ya. Pahalanya besar. Tapi bukan berarti seorang tatkala berwudu, dia sengaja cari yang susah. Misalnya, dia tinggal di hotel. Terus ada air hangat, ada air dingin. Ah, saya pingin yang dingin aja, biar pahalanya banyak. Enggak juga ya. Kalau memang kebetulan ada air hangat, ya air hangat aja. Tapi maksudnya kalau pas ada kondisi cuma ada air dingin, ya sudah tetap aja berwudu 3 kali. Supaya wudunya tetap apa? Sempurna ya. Saya ingat ada guru saya pernah cerita bagaimana tentang seorang yang tinggal di daerah salju. Di antara mahasiswa di Universitas Islam Madinah ada yang datang dari daerah yang tinggal ada saljunya banyak ya. Bayangkan dia kemudian
malam-malam misalnya terbangun jam 2, kemudian ternyata dia mimpi basah. Wah. Kemudian mau sholat subuh, cari kayu dulu. Cari kayu, bakar dulu. Wah. Mau sholat subuh setengah mati, keluar dingin-dingin, kemudian panaskan air, baru dia mandi, ya. Baru kemudian dia sholat. Itu pun dia tetap semangat bisa melaksanakan sholat subuh dalam kondisi tinggal di daerah bersalju. Lah kita salju nggak ada. Nggak ada kedinginan, nggak ada kepanasan. Kita ini paling enak sudah. Indonesia ini paling enak sudah. Daripada daerah-daerah lain lebih enak apa? Indonesia. Kita lihat tempat lain orang kedinginan. Ada saatnya mereka kepanasan. Kita, alhamdulillah, cuma keringatan gitu. Tapi ya paling enak tuh daerah Indonesia bener. Saya bukan bicara basa-basi, tidak. Artinya coba tanya orang yang sudah pernah pergi kemana, ke Eropa, kemana ke daerah yang 4 musim. Enaknya kalau cuma jalan-jalan seminggu aja, tapi kalau buat tinggal di sana musim dingin sebulan sampai minus sekian itu apa? Itu menderita namanya. Kalau buat jalan-jalan lihat salju, selfie ya itu mungkin oke lah. Sehari 2 hari. Coba kalau suruh sebulan musim ini nggak enak, paling enak Indonesia. Belum makanannya lagi luar biasa. Berbagai macam judul ya. Jadi sebenarnya tidak ada yang sulit di negara kita untuk berwudu, sangat mudah, alhamdulillah. Taib. Kita lanjutkan hadis berikutnya. Wa an Abi Malik Al-Asy'ari, dari sahabat Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tuhuru syatrul iman. Bahwasanya kebersihan adalah setengah dari keimanan. Rawahu Muslim. Hadis riwayat Muslim. Maksudnya ada yang mengatakan at-tuhur syatrul iman, tuhur artinya wudu, iman adalah salat. Jadi tatkala sudah digabungkan antara wudu dan salat maka sempurnalah iman, ya. Sempurnalah iman karena Allah menamakan salat dengan iman. Wa ma kana Allah liyudhi'a imanakum. Allah tidak akan menyanyiakan iman kalian, maksudnya salat kalian. Jadi ini at-tuhur syatrul iman, sini adalah keutamaan berwudu, bahwasanya Nabi menamakan wudu dengan setengah keimanan. Karena wudu adalah syarat salat. Kalau tidak ada wudu maka tidak boleh salat. Kemudian hadis berikutnya, wa an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ya. Ma minkum min ahadin yatawaddau fayablughu aw yusbigul wudu thumma yaqul asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh illa futiyat lahu abwabul jannati thamaniyatu yadkhulu min ayyiha syaa. Rawahu Muslim. Kata Umar bin Khattab, Rasulullah SAW bersabda, tidak seorang pun dari kalian berwudu kemudian dia sempurnakan wudunya. Dia sempurnakan wudunya sesuai sunnah ya ini. Kemudian dia berkata setelah berwudu dia berdoa. Ini sunnah berdoa, tidak wajib. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika. Makanya kita hafalkan ini. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Tidak ada sekutu baginya. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan rasulnya. Kemudian ada tambahan dalam riwayat Tirmizi, wa zada Tirmizi, Imam Tirmizi menambahkan, Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang suka bertobat, dan aku jadikanlah termasuk orang suka bersuci. Jadi setelah kita berwudu, doanya tadi kita baca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Sudah hafal ibu-ibu? Saya ulangi, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Apa ganjarannya? Illa futihat lahu abwabul jannati thamaniyah, kecuali akan dibukakan baginya pintu surga yang 8, dia masuk dari mana yang dia kehendaki. Ini ganjaran yang sangat agung. Syaratnya cuma 2, isbagul wudu, wudunya sempurna. Maka sering tadi kita baca dalam hadis-hadis, syaratnya wudu yang sempurna, wudu yang sempurna, wudu yang sempurna. Maka itu mengharuskan kita untuk belajar bagaimana cara wudu yang sempurna sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu syarat agar kita mendapatkan banyak pahala.
Yang kedua tadi dia mengucapkan doa setelah berwudu, ya. Nah, apakah tatkala kita berdoa setelah berwudu ini angkat tangan atau tidak angkat tangan? Maka tidak ada dalil yang menjelaskan secara tegas apakah Nabi angkat tangan atau tidak angkat tangan. Tetapi setelah kita lihat banyak hadis-hadis yang menjelaskan tentang doa-doa harian Nabi, kebanyakannya tidak mengangkat apa? Tangan. Jadi seperti zikir atau doa harian. Contoh doa makan, bismillah. Doa setelah makan apa? Alhamdulillah. Tidak diriwayatkan Nabi angkat tangan. Doa masuk WC, Nabi tidak diriwayatkan angkat tangan. Doa keluar WC, Nabi juga tidak diriwayatkan angkat tangan. Doa keluar rumah, Nabi juga tidak seorang berdoa bismillahi tawakkaltu ala Allahi wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma inni a'udzubika an adil, au udal, au azil, au uzal, au azlim, au uzlam, au ajhal, ujhala alayya. Tidak juga disebutkan Nabi mengangkat tangan. Doa masuk rumah juga tidak disebutkan Nabi angkat tangan. Doa zikir pagi petang juga tidak disebutkan Nabi angkat tangan. Padahal isinya semua doa. Isinya semua doa, zikir pagi petang rata-rata isinya doa. Maka kita lihat doa-doa seperti ini yang seperti zikir ini, maka rata-rata wallahu alam tidak perlu angkat tangan. Tapi kalau ada orang berdoa setelah wudu angkat tangan tidak kita ingkari. Tidak kita ingkari, tapi saya lebih condong tidak perlu angkat tangan. Yang perlu angkat tangan yang mana tatkala doa hajah, kita ada keperluan. Misalnya antara maghrib, antara adzan dan iqamat kita ingin berdoa angkat tangan, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah salat malam ingin berdoa angkat tangan, setelah salat sunnah ingin berdoa angkat tangan. Kapan kita ada keperluan angkat tangan. Doa hajat ada keperluan kita minta kepada Allah. Di antara ada berdoa adalah mengangkat tangan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha yusittir yastahi min 'abdi idza rafa yadayhi ilayya an yaruddahu masifran." Sungguhnya Allah malu kalau ada hambanya mengangkat kedua tangannya kepada Allah, Allah kembalikan kedua tangan dalam kondisi kosong, ya. Inilah di antara keutamaan-keutamaan berwudu, dan jangan lupa di antara sunnahnya kalau seorang setelah berwudu dia boleh salat sunnah apa? Wudu, ya. Sebagaimana Bilal waktu ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa amalan yang kau andalkan sehingga atau yang sangat kau harapkan sehingga aku mendengar bunyi terompahmu di surga. Kata Bilal, tidak ada aku berwudu kecuali aku apa? Salat. Dan Syekh Al-Utsaimin rahimahullah merajihkan kita berwudu kapan saja kita boleh salat sunnah wudu. Apakah di waktu-waktu yang tidak terlarang maupun waktu terlarang. Artinya jika kita berwudu setelah salat asar itu waktu terlarang untuk salat sunnah. Tapi kalau kita ingin salat maka tidak apa-apa, karena di antara yang diperbolehkan adalah salat as-salawat dawatul asbab. Salat-salat yang ada sebabnya, di antaranya salat sunnah wudu, ya. Maka tidak mengapa. Seorang berwudu misalnya dia batal kemudian dia berwudu setelah salat subuh, kemudian dia ingin salat 2 rakaat enggak ada masalah. Niatkan salat apa? Sunnah wudu 2 rakaat setelah wudu. Wallahu alam bisawab. Demikian saja, kalau ada yang bertanya saya persilahkan. Wallahu taala alam bisawab. Ustaz, bagaimana hukumnya berwudu di kamar mandi yang ada toiletnya? Apakah boleh? Boleh, enggak ada masalah. Enggak ada masalah. Sering tanya, Ustaz, bolehkah berwudu di toilet? Boleh. Ustaz, bolehkah berwudu tidak berpakaian? Boleh, ya. Dalam toilet, ya, jangan di luar toilet. Bukankah di antara bersuci adalah mandi junub? Mandi junub bukan bersuci atau bukan? Bersuci. Bahkan dalam mandi junub ada wudu. Boleh enggak mandi junub dalam toilet? Ya jelas boleh. Jangan mandi junub di kamar, di luar, jangan. Apakah boleh mandi junub dalam kondisi tidak berpakaian? Boleh. Kalau mandi junub boleh, maka wudu juga boleh, ya. Cuma memang ada khilaf. Apakah boleh kita mengucapkan bismillah dalam toilet? Itu jadi masalah, ya. Sebenarnya mengatakan boleh, semua mengatakan tidak boleh. Dan kita katakan bismillah hukumnya apa? Sunnah. Sehingga tidak usah diucapkan juga tidak mengapa. Kalau ada yang mengatakan boleh, sebagian ulama mengatakan boleh. Ya, selama dia tidak persis di tempat buang air besar, dia pindah ke pinggir, enggak ada masalah, ya. Intinya tidak mengucapkan bismillah juga mengapa. Kita mengucapkan bismillah tatkala mau masuk, ya. Bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Kita buang air besar, kemudian kita berwudu, sudah enggak usah bismillah lagi. Nanti kalau kita membaca doa setelah wudu, kita keluar WC, baru kita baca doa setelah wudu, enggak ada masalah, ya. Setelah berwudu lalu dibersihkan pakai handuk, bagaimana hukumnya? Ini boleh-boleh saja, ya. Ya, boleh-boleh saja. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditawarkan handuk setelah beliau berwudu.
beliau menolak ya. Ya, jadi tidak mengapa mau dilap juga, artinya tidak mengapa kata para ulama, boleh-boleh saja airnya tidak usah dilap, boleh juga airnya dilap. Yang penting kita sudah berwudu, air sudah berjatuhan, ya, dosa-dosa sudah berguguran, ya. Tapi seandainya tidak kita lap, lebih baik. Kenapa? Karena masih ada air apa? Berguguran, mudah-mudahan, ya. Tapi kalau kita mau lap tadi saya katakan tunggu sampai air sudah mulai apa? Kering baru kita lap. Tapi kalau kita nggak lap juga nggak apa-apa. Namun seandainya misalnya takut baju basah atau misalnya musim dingin, itu lap nggak ada masalah. Tidak dilarang. Hal ini tidak dilarang. Berwudu sebaiknya di rumah atau di masjid? Kalau kita ke masjid, hendaknya kita berwudu di rumah. Berwudu di rumah. Dalam hadis disebutkan di antaranya seorang kalau ingin dapat pahala dia berwudu di rumahnya. Kemudian dia berjalan menuju ke masjid. Allah, Ustaz, apa perbedaannya ya Allah ampunilah aku dengan ya Allah maafkanlah aku? Ini ada perbedaan antara al-ghufran dengan al-afu, ya. Tapi saya lupa perbedaannya apa, ya. Tapi ada dalam bahasa Arab bedanya antara al-ghufran dengan al-afu, memaafkan dengan mengampuni. Ada bedanya tapi tipis. Saya sempat baca tapi saya lupa sekarang bedanya apa, tetapi yang datang dalam syariat kebanyakannya apa? Astaghfirullah, itu minta ampunan, ya. Minta ampunan. Tapi saya lupa bedanya apa, tapi ada ya. Cuma saya tidak tahu. Allah alam bisawab. Ada yang bertanya lagi? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus? Wudunya bagaimana? Ulang. Ya, ketika kita di lantai 3 Masjidil Haram, Ustaz, menjelang azan maghrib, kita harus wudu keluar dan ada kemungkinan kita balik lagi itu kita nggak masuk lagi kan Ustaz ya? Kita apa? Nggak bisa masuk ke dalam masjid lagi karena sudah padat. Nah itu berarti wudunya bagaimana Ustaz? Apakah di lantai 3 gitu Ustaz? Sedangkan di sana tidak ada tempat wudu. Kalau nggak, terus gimana cara wudunya kalau nggak ada tempat wudu? Ya, setahu saya di sana tidak ada tempat wudunya, Ustaz. Pertanyaannya apa? Ya kalau antum mau wudu berarti keluar. Iya. Ya sudah keluar aja. Nanti nggak bisa masuk lagi. Ya itu resiko. Lah kalau antum nggak wudu gimana salatnya? Nggak ada masalah antum keluar, antum masih di Masjidil Haram, dihalangi ya sudah. Allah tahu antum tadi di dalam. Ya. Urusan pahala serahkan sama siapa? Allah. Daripada ente nekat di dalam tidak berwudu gimana mau salat? Udah keluar aja, wudu, ya. Sama seperti seorang sholat kemudian dia tahan-tahan buang angin. Ya udah keluarin aja, batalin aja. Wudu, Ustadz, kemudian jamaah sudah selesai, tetap aja ente dapat pahala sholat berjamaah. Ini tadi kan sudah ke situ. Namun ada uzur yang menghalangi, ya. Lagi pula Anda masih di Masjidil Haram, ya. Meskipun di pelataran itu masih di Masjid apa? Haram. Masjidil Haram dulu kan enggak ada pintunya dulu, cuma ada Ka'bah doang. Paham? Masjidil Haram itu kan dulu enggak ada bangunan, cuma ada apa? Ka'bahnya doang. Makanya kalau antum masih di Masjidil Haram, masih di pelataran, itu 100% masih di Masjidil Haram, ya. Taib, ada lagi. Jadi 100.000 kali lipat tetap terjamin, ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pernah waktu wudu selajak di oh iya, sunnahnya iya. Iya. Sunnahnya di antara demikian, iya. Gitu. Jadi apa namanya kita bersihkan sela-sela apa? Jari kaki juga termasuk. Itu sunnah. Sunnah ya yang dianjurkan. Ada lagi? Makanya kalau kita wudu enggak apa kita mungkin masukkan apa? Jari kaki biar lebih bersih. Biar dosa-dosa lebih banyak yang gugur. Ada lagi yang bertanya? Ya. Mau bertanya soal ini, yang kalau kita khuf untuk sepatu itu batasannya apa ya Ustaz? Apakah memang harus batal, misalnya kita ketut misalnya ya, kemudian kita di satu sisi susah untuk buka lepas sepatu, apakah kita yang lain pakai air terus yang? Iya, kalau mas al-khuffain mengusap sepatu atau kaos kaki yang tebal, syaratnya sebelum kita memakai kaos kaki
tersebut atau pakai sepatu tersebut, kita harus dalam kondisi bersuci. Kita berwudu dulu. Terus kita pakai kaos kaki atau sepatu. Syaratnya juga sepatu dan kaos kaki tersebut harus menutup mata kaki. Harus menutup apa? Mata kaki. Ya. Nah, kalau kita sudah bersuci, kemudian kita pakai sepatu atau kaos kaki yang menutup mata kaki, kemudian kita batal, misalnya kita bersuci jam 7 pagi, kemudian kita pakai mau ke kantor, pakai sepatu atau pakai kaos kaki, kemudian jam 10 kita batal, terus jam 12 kita ingin sholat duhur, maka kita berwudu, tidak perlu buka apa? Kaos kaki, tinggal kita usap aja di atasnya, begini. Cuma diusap gini aja. Cuma tangan dibasahin kemudian apa diusap. Yang lainnya tetap pakai air, jangan pakai pasir ya. Wudu semuanya biasa, pas kaki aja cuma dia apa? Diusap. Sudah selesai. Itu kemudahan ya. Kalau kentut lagi ya begitu lagi. Nah, itu lagi cuma sekali tanggin aja. Itu kalau bagi orang yang di mukim 1 hari 24 jam. 24 jam aja. Dia harus buka lagi, wudu lagi baru pakai baru lagi. Tapi kalau dia bersafar, dia boleh enggak buka selama 3 hari. Sudah, sampai sini saja kajian kita menjelang Jumatan. Semoga bermanfaat. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.